Oke, biar keren di dalam sini mana ITTS penulisan buku teh. Nggak ada. Maksudnya mau deh. Yaudah, ini rekaman sambil rekam ya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak keluar? Iyalah, kirain udah keluar. Salah. Display. Nggak kedetek Hah? Oh, baru detek. Udah keluar ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berpartisipasi. Target saya sih kalau bisa setiap orang satu buku, syukur satu jurnal ya, minimal. Buat kasih gambaran, kalau saya nulis jurnal atau buku, rata-rata satunya butuh waktu sekitar 1 bulan. Satu buku, satu jurnal sama 1 bulan. Masalahnya akan beda di buku sama di jurnal. Jujur dulu, buku lebih gampang, jurnal lebih susah. Buku jumlah halaman 200 lebih, jurnal jumlah halaman maksimumnya sekitar 12 halaman. Tapi nulis jurnal lebih susah daripada nulis buku. Itu ya. Sama-sama 1 bulannya, jumlah halamannya beda, buku lebih gampang. Gitu. Buat Anda, jurnal nggak terlalu ditekenin. Saya lebih nekanin ke buku. Kenapa? Supaya nanti kalau lulus, kita punya buku. Kampus lain punya ijazah doang. Kalau kita lulus punya buku sama ijazah, harga jual beda. Gitu ya. Dan jujur kalau di luar, di perusahaan segala macam, kalau ngelihat penulis buku langsung keder biasanya, pada takut karena nggak banyak orang yang bisa nulis buku. Weh, Bapak Ihsan, yang Cina pengen wawancara. Iya, aku udah balas. Oh udah, aku belum baca. Tapi foto masuk atau nggak ya? Hah? Masuk nggak email aku? Oh enggak, saya kan udah di sini. Oh. Nggak baca. Ya udah. Aku mungkin ngirim dari email satunya aja sih. Oh, yang apa-apa. Ya saya belum baca apa-apa. Sip. Oke. Katanya ini Pak Ihsan kan bakal ngajarin juga. Iya. Urutannya Ono dulu, terus Bu Tuti, Pak Ihsan diatur-atur lagi gimana ya? Gitu. Saya berapa menit nih? Jangan ada apa-apa. Hah? Sampai ada apa-apa. Enak aja lu. Oke, saya akan coba praktis aja. Jadi intinya gitu ya. Buku 200 halaman, jurnal 12 halaman kira-kira. Biasanya jurnal akan minta 8 halaman. Kalau halamannya kelebihan, kita tambah pakai duit ntar. Jadi ini jujur, nulis yang halamannya sedikit susah. Nulis yang halamannya banyak gampang. Gitu ya. Jadi waktunya sama-sama sebulan. Yang 1 8, yang 1 200, yang 8 susahnya setengah mati. Oke. Pertanyaannya, mau buku dulu atau jurnal dulu? Buku. Oke, buku dulu. Oke. Ini saya kasih lihat buku yang barusan kita masukin ya. Buku yang barusan kita masukin. Tapi untuk perpustakaannya udah tahu ya, di bawah ada perpustakaan. IP-nya berapa coba? 192, 168. Pira. 192, 168. 317. 317/ lupa gue. Pustaka kalau nggak salah. Antara library sama pustaka lah ya. 317 /nya apa? Library. Oke. Lu masuk situ, itu buku-buku buat referensi. Ini saya udah nggak bisa masuk karena saya lagi ganti make ini, soalnya make tethering dari sini. Oke. Ini buku yang tadi barusan dilihat. Kebetulan ada 2 asesor datang, dia pengennya soal data science, udah gitu saya kasih lihat buku data science, oke, yang ada di bawah situ. Oke, udah.
Nah, udah. Silakan dilihat itu. Buku itu penting. Waktu ngelihat buku, jadi untuk nulis buku sebaiknya baca buku. Tapi kalau kita nggak sanggup baca semuanya nggak apa-apa. Yang penting kita baca adalah ini. Nih. Yang kita baca ini sebenarnya. Ini namanya daftar isi. Jadi tolong daftar isi dibaca. Kenapa kita baca daftar isi? Karena kita pengen tahu untuk satu topik cara penyampaiannya gimana, alur ceritanya seperti apa untuk menyampaikan satu topik, gitu ya. Dah. Jadi tolong daftar isi dibaca. Setelah daftar isi dibaca, kita kalau mau boleh ngambil dari daftar isi. Sebagian terus ditranslate ke bahasa Indonesia, nggak masalah. Cuman jangan plug translate. Jadi tekniknya gini nih. Teknik itu ntar dulu lah. Globalnya kira-kira gini, kita ambil, kita harus tulis ulang. Kira-kira gitu ya. Nggak boleh ngambil translate, itu namanya plagiat. Tapi kalau ngambil tulis ulang, nggak apa-apa. Beres ya. Jadi yang harus hati-hati plagiat. Dah, ini satu. Jadi untuk nulis buku maupun nulis jurnal sama. Kita harus ngerti cara alur cerita. Jadi kayak sutradara. Gimana cara menyampaikan satu cerita. Jadi kan nggak bisa, misalnya kita ngomong soal cyber security, langsung di bab pertama adalah bagaimana caranya mengamankan password, nggak bisa. Jadi harus terangin dulu cyber security itu apa, kenapa itu penting, segala macam harus terangin kan. Nah, harus pelan-pelan kayak gitu nulis buku. Makanya 200 halaman gampang banget dan cara dapatnya kayak gini. Oke. Ini buku yang barusan aja minggu lalu disubmit. Ini ditulisnya 1 bulan. Sorry Grasberg. Nih, ini bukunya langsung. Ini saya udah bisa prediksi nih. Ini buku bakal hit banget dah. Bukunya udah serem kan judulnya, Buku Pegangan Penanganan Insiden Cyber, dijamin hit. Kenapa? Karena kemarin imigrasi jebol. Sebelumnya Dukcapil jebol. Sebelumnya lagi BSI jebol. Itu bank kan, Bank Syariah Indonesia jebol. Udah gitu sampai sekarang mereka berusaha nutupin bahwa dia nggak apa-apa. Padahal kondisi udah parah sih. Hancur lebur. Jadi dijamin hal ini. Terus kemarin 24 jam yang lalu saya ketemu sama orang-orang BSSN di Dinas Kominfo Tangsel. Dikasih lihat kayak gini langsung, wah Pak, kayaknya kita bakal pembeli pertama. Udah kayak gitu tuh. Nah, ini saya kasih lihat dulu ya. Naskah aslinya udah nggak ada sih, naskah asli awalnya. Cuman kira-kira ceritanya ini udah jadi 208 halaman nih kalau dilihat, 208 halaman ya. Nah, ini kalau lihat bukunya, nih sekarang saya kasih lihat teknik nulis bukunya langsung ya. Kejadiannya adalah waktu buku ini ditulis, saya lagi saya lagi nongkrong di Dinas Kominfo Tangsel, kondisinya Dinas Kominfo Tangsel lagi diserang. Servernya lagi serang, hancur. Kondisi server lagi hancur nih. Terus kita lagi kumpul di ruang meeting semuanya, terus saya perhatiin bagaimana caranya orang-orang IT bereaksi kalau diserang. Sekarang pertanyaan pertama. Kira-kira kalau ada server diserang, apa yang harus kita kerjain? Gimana yang udah lulus cyber security? Ayo, server diserang, apa yang harus kita kerjain? Mampus lu pada. Halo. Bingung kan ya? Bingung? Server diserang, hancur. Yang dikerjain apa? Bagus. Yang dikerjain, tambah hancur. Nggak tahu. Ini logika. Jadi serangannya kayak gini nih. Serangannya masih terjadi sampai sekarang sih, jangan khawatir. Nih ya. Masuk ke Google. Jadi buku paling enak kalau kita nulis buku berdasarkan, apalagi orang teknik ya. Buku kita tulis berdasarkan memang masalah yang ada di lapangan tuh enak banget. Kalau buku filosofi gitu susah banget. Enakan yang ada masalah. Nih kata kuncinya gini nih, slot. Tahu slot? Tahu. Nih slot. Coba lihat ya. Ini pacificcrashbusiness.com. Ini bianglia.org. Ini
bkpm.go.id. Ini bkn.go.id. Informasinya tentang slot, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Dan itu ada di situ. Slot kan ini ya, judi. Kita gantilah, jangan slot, ganti yang lain, gacor. Sama aja lah. Ini bkpm.go.id. Ini apalagi bkn.go.id. Go.id ada slot sama gacor kan nggak mungkin masuk akal. Gitu ya. Dan ini kejadian di Tangsel kayak gitu. Jadi si yang ngerjain judi online, dia nyerang server, kan intinya gini, judi online kan gimana caranya supaya orang tahu tentang situsnya dia. Jadi dia harus naruh sebanyak mungkin web supaya kalau orang search ke situs atau lagi jalan-jalan ke situs apa langsung kena websitenya dia, URL-nya dia langsung ditarik ke tempatnya dia, udah gitu naruh duit. Dan mereka kaya raya karena orang naruh duit dan dia nggak usah ngasih duit ke orang-orang itu. Bilangnya sih judi online, padahal yang kejadian sih buka infak sedekah online buat ini, buat bandar. Jadi lu goblok banget lah kalau itu judi online, tolong banget asli. Dan jadi caranya mereka masukin trojan ke server, trojannya akan bikin file PHP yang ini tadi, keluar file PHP-nya ke web, keluar di web. Akibatnya apa yang terjadi? Si admin web akan berjuang supaya file PHP hilang kan. Yang dilakukan pertama kali hilangin file PHP kan. Dan itu yang terjadi di Tangsel, hilangin file PHP-nya yang ngaco tadi. Bener salah? Salah. Harusnya pertama kali dilakukan adalah diisolasi, isolasi, terus kita lakukan operasi forensik supaya tahu sumbernya di mana, sumbernya dihajar, jebret. Nah ini dilakukan, PHP-nya di-delete. Dan itu kan mesin yang bikin PHP mesin kan apa otomatis bikin lagi dong. Dan bikinnya nggak, itu dia bikinnya hampir tiap menit bikin. Delete, hackernya ngeliat ngedeletin, hackernya masuk. Pas hackernya masuk, saya lagi dari sana, kita lagi pada meeting, hackernya lagi masuk. Wah, seru banget itu, langsung pada panik semuanya. Ini hacker masuk, cabut kabel, jebret segala macam. Tapi sebelumnya di mesin yang sebelumnya, hackernya masuk, dia tahu itu lagi di-delete, yang dilakukan sama hacker apa coba? rm-rf/. Hancur mesin. Jadi karena kita nggak tahu tekniknya, saya udah ngeliatin aja, ya Allah, cara lu salah semua. Gitu. Dari situ mulai pada belajar kan, caranya gimana. Saya sih udah tahu, biasanya orang kalau nggak pernah sakit kan nggak pernah belajar ya. Saya ajarin, baru mereka belajar. Apa yang diajarin ini jadi buku. Jadi buku ini terjadi karena ada kejadian, dan itu kita belajar. Oke. Nah, buku awalnya, bukunya cuma gini aja. Kalau ada ini masuk, apa yang di-delete? Buat itu doang. Jadi bukunya, kalau kita lihat, ini saya kasih lihat kerangka bukunya langsung di daftar isi ya. Oke. Ini kalau dilihat bukunya kayak gini nih, bentar. Lihat daftar isi, di bagian pendahuluan tuh cuman ini aja, kenapa buku penting segala macam. Terus bagian kedua ini nggak ada urusannya sama itu. Ini karena saya ngeliat banget masalah paling besar di urusan security adalah SDM. Kemudian mulai kalau kita menangani security, kita harus ada plan. Do itu implementasi, kita harus pasang segala macam, dan kalau ada kejadian kita harus cek, udah gitu bereaksi kalau ada kejadian, act. Jadi itu adalah standar yang kita pakai kalau untuk cyber security, plan, do, check, act, plan, do, check, act. Awalnya bukunya, materinya cuma yang ini aja, cek aja, udah cuma itu aja. Jadi coba sini kumpulin materinya semua, isinya cuma cek doang. Jadi cuma kalau ini gimana cara ngeceknya, kalau ada ini cara ngeceknya gimana, cara ini cara ngeceknya, cuma itu doang isinya. Ya udah saya kumpulin doang kan. Udah gitu dalam waktu 3 minggu kemudian jadi buku. Udah lengkap. Beres ya. Jadi gimana caranya bikin lengkap?
Kebayang caranya gimana? Coba jadi nonton. Kebayang nggak? Gampang. Coba gimana caranya? Kita nggak suka dari suka kita tahu. Nggak kebayang? Caranya gampang. Ini gua kasih tahu rahasia-rahasia gombalnya modus buku ya. Jadi kita tahu, oke, ini punya masalah. Kalau kita melihat itu kita masalah. Kita butuh tahu kerangka berinya dong. Untuk masalah ini kita cara nyelesainnya kayak gimana? Caranya gimana untuk dapat gambar besarnya? Gampang. Caranya masuk ke sini. Ini tolong dicatat dia caranya gombal banget nih semua. Kalau tahu caranya gombal banget. Masuk ke sini, Chat GPT. Saudara-saudara, kalau udah kayak gini pada ketawa loh. Asli, coba lihat bukunya ntar. Nih, saya kasih lihat nih bukunya. Kelihatan Chat GPT-nya masih kelihatan sih sebenarnya. Nih. Nih ya. Ini bab pendahuluan kan tentang gacor slot tadi ya. Oke. Nih, mengapa buku itu penting? Sorry. Alah. Ini jadi kerubah nih. Nih ya. Ini kelihatan nih. Kenapa buku ini penting? Ini Chat GPT bukan? Ya kan? Jadi masuk Chat GPT tinggal tulis aja tadi. Jadi kalau kita mau nulis buku pertama kali masuk ke sini dulu. Misalnya kerangka kerja untuk penanganan insiden cyber. Kita langsung tahu apa aja yang perlu dikerjain. Tapi ini saya udah campurin sama ilmu macam-macam ya. Jadi kita tetap harus baca terus dicampur. Oke. Ini nggak ada di buku saya yang ini. Jadi tergantung dari kalimat yang kita pakai nanti dia akan ngasih sesuatu. Beres ya? Kalau saya lebih dari buku-buku yang ada saya ambil caranya karena udah sering ngerjain. Jadi saya ambil dari buku yang ada keluar plan do check act. Ini caranya si ChatGPT ngeluarin kayak gini. Udah kayak gini, ini masih belum ada ininya kan? Belum ada detailnya. Buku adalah detail dari ini sebenarnya. Jadi paling gampang kita pakai ChatGPT, udah dapat globalnya, terus kita ambil detailnya jadi buku. Oke. Detailnya untuk dapat ini detail tadi bisa googling, cuman yang lebih bagus kalau kita baca buku lain. Googling lebih susah soalnya. Googling itu biasanya dapatnya serpihan, pecah-pecah kemana-mana. Kalau buku itu biasanya udah dikumpulin dari mana-mana, dia udah jadi buku, udah jadi ilmunya udah bagus, tinggal di copy paste. Kita pakai Google Translate aja, dapat. Cuman jangan plok, gitu aja. Terus ya, kebayang, tekniknya udah mulai kebayang sekarang. Jadi teknik gedenya gitu doang. Tapi nanti di ujungnya, ujung dari buku harus ada referensi. Gitu ya. Jangan pernah nulis buku tanpa referensi. Nah, tadi yang buku-buku yang kita ambil tadi jadi referensi. Gimana cara nulis referensinya? Saya sini kebayang udah kalau ini saya berusaha agak pelan sih. Kan biar Pak Iksan sama Bu Tuti ntar ngomong juga, jadi gue pengen coba. Menikmati kok. Kita menikmati. Menikmati orang lagi sengsara ya. Marah lu. Berbayang ya, jadi ide besar atau ada masalah, terus kita dapat cuplikan sedikit, terus kita cari chat GPT, dia dapat gambar gedenya, terus kita mulai drill ke bawah, masuk ke dalam, terus kita bahas sedikit-sedikit satu-satu. Oke. Kenapa targetnya 200 satu buku? Supaya buku ini diawas oleh buku pegangan. Kalau di bawah 200 dia belum jadi buku pegangan. Kalau di atas 200 dia buku pegangan. Oke. Dan yang ada buku pegangan itu udah serem banget. Kalau kayak buku cuma 50 halaman, 100 halaman itu kayak buku novel aja. Kalau buku 200 halaman itu udah buku pegangan, itu serem banget. Pemberi kerja segala macam udah takut banget kalau buku pegangan. Dan kalau buku Anda terbit, kemungkinan kalau bukunya udah banyak di bidang itu,
udah kalau dong masih ceramah soal ini, masih ceramah soal ini. Ya biasanya referensinya buku soalnya. Sudah saya udah dapat, kita drill ke dalam sekarang. Jadi ini masih global banget ya. Terus sekarang urusan referensi ini biar bukunya jadi dulu. Urusan referensi. Kan kita waktu tadi misalnya kita cari di perpustakaan yang membahas tentang topik ini, buku apa, nanti akan ada beberapa buku, dari beberapa buku kita ambil, kita bisa jadi satu, terus bisa jadi materi buku. Gimana cara nulis referensinya? Ini buku, oke. Nah ini kayak gini-gini Chat GPT nih sebenarnya nih. Ini Chat GPT-nya kelihatan ya. Ini Chat GPT sengaja sih. Tapi kenapa jadi enak pakai Chat GPT? Soalnya Chat GPT kalau kita yang nulis kadang-kadang kita suka lupa apa aja yang dibutuhin. Kalau Chat GPT kan dia ngambil dari mana-mana. Jadi relatif lengkap lah. Yang harus ada tuh lengkap di Chat GPT. Jadi enak. Cuma nanti kita harus masukin ide-ide kita ke dalamnya juga. Biar nggak murni Chat GPT sih. Ini dalam bahasa Indonesia banget loh ini. Saya nanyanya ke Chat GPT pakai bahasa Indonesia, keluar bahasa Indonesia tinggal copy paste. Cuma jangan di copy paste di Chat GPT langsung ke sini ya. Formatnya ke bawah soalnya ntar. Jadi copy paste dulu ke Notepad baru ke Google Doc. Jadi jangan Chat GPT Notepad, Google Doc jangan. Oke. Nah sekarang referensinya. Ini referensinya kayak gini bentuknya. Oke. Ini ada 31 referensi ya. Coba perhatiin pelan-pelan nih referensinya. Ini buku penanganan insiden cyber. Coba perhatiin di referensinya, apa yang menarik dari referensi yang saya pakai. Coba perhatiin aja. Lihatin aja referensinya. Ada yang menarik nggak di referensi itu? Ada ciri khasnya nggak? Kelihatannya apa? Coba perhatiin referensinya. Ada yang istimewa nggak di referensi? Kelihatan ya? Apa? Yang istimewanya? Coba perhatiin, ada yang bahasa Indonesia? Semua bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris. Jangan pernah pakai referensi bahasa Indonesia. Kalau udah bahasa Inggris, pembaca jangan sih. Jadi, dan ini juga kalau saya menulis paper jurnal, saya nggak pernah pakai sebisa mungkin saya nggak mau bahasa Indonesia. Referensi yang dipakai semua bahasa Inggris. Sebisa mungkin. Itu akan naikin rating kita sebagai penulis soalnya. Rating penulis dinaikin karena bahasa Inggris. Yang atas ya. Terus dia tahunnya. Nah, ini latihan baru semua ya. Sebagian besar baru itu tahunnya. 2016, 2018, 2000 sekian. Ini 2000 sekian banget udah ke tahun sekarang. Semuanya tahun-tahun baru semua parah. Wah, ya referensi dari artikel kayak gini nggak terlalu masalah. Nggak apa-apa. Tapi yang baru. Jadi baru, mau artikel boleh, mau jurnal juga boleh. Sebisa mungkin baru bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa Inggris. Kalau udah rapi bahasa Indonesia udah harga jatuh dah. Lu nggak dilihat, dan keren, asli. Termasuk nanti jurnal ya. Sejauh mungkin jurnal juga kalau bisa referensi bahasa Inggris. Itu naikin harga banget loh. Harga kita dinilai dari bahasa. Kalau Inggris dolar, kalau rupiah, kalau Indonesia rupiah. Terus ya. Nah, caranya saya dapat buku-buku ini dari mana? Dari perpustakaan yang dari situ. Yang ada dua. Jadi lihat di perpustakaan ini buku ini apa, dia daftar isinya. Ini ada yang cocok nggak dari daftar isinya? Cocok, ambil. Referensinya diambil. Nah, supaya dapat format seperti ini, caranya gimana? Jadi caranya dapat format seperti ini, dapatnya gini nih caranya. Nih ya. Saya copy. Jadi nanti kalau lihat buku di perpustakaan ditulis aja pengarang siapa, tahun berapa, segala macam. Tapi kira-kira formatnya kayak gini. Tapi supaya dapat format yang benernya, saya masuk ke sini nih.
Scholar, google.com. Oke, masuk ke Google Scholar. Tadi yang catatan saya bikin satu catatan dari buku di bawah ya. Dibikin dari satu ini, langsung dapat referensinya. Di sini ada kata-kata cite. Saya gedein lah. Ini ada cite ya. Klik cite. Ini dapat format yang benar nih. Dia jadi di dunia ada beberapa format buat referensi, ada APA, ada MLA, Chicago, Harvard, Vancouver. Biasanya kalau kita orang teknik komputer, teknik elektro segala macam, kita lebih banyak pakai Harvard. Oke. Jadi saya ngambil yang Harvard ini, saya copy aja format Harvardnya, saya masukin ke teks tadi. Gitu ya. Beres ya. Jadi teknik. Jadi supaya referensinya jadi benar. Nah, cuman ini kalau yang URL jadi masalah URL. Ini kalau kita lihat, saya URL-nya ini nggak pakai Google Scholar. Ya pokoknya kita cari aja di googling aja format Harvard untuk URL seperti apa. Bentuknya kayak gini kira-kira. Jadi nama dokumennya apa, penulisnya siapa, tahun berapa, tersedia URL-nya apa, diakses tanggal berapa. Jadi kalau URL harus ada kata-kata diakses tanggal berapa. Karena URL kan bisa berubah tiap hari. Jadi diaksesnya tanggal berapa keluar. Beres ya. Cuman sebisa mungkin jangan URL. Sebisa mungkin. Kalau bisa jangan URL. Cuman ini ada beberapa yang emang nggak bisa, nggak ada bukunya tuh. Adanya bukunya online. Udah paksa saya ambil URL. Oke. Beres sampai titik ini. Buku cuma gitu doang. Kalau saya sih versi online kayak gitu doang. Pak, ya biasanya ada minimal referensi dong. Nggak ada. Kalau di jurnal kira-kira gini, Pak Ihsan, Bu Tuti kalau dikoreksi ya, jurnal sekitar 25-an, 22-25. Tergantung ini sih Pak, tergantung jurnalnya apa. Kalau kayak Apple kan 30-an. Kalau ya kira-kira kayak gitu deh. Kalau Mama 50, kalau Mama 50, iya, itu pasti aman. Oh kalau mau aman. Nah, mau aman. Tapi kalau buku nggak usah nulis gitu banyak. Tapi makin banyak ya makin keren. Dan Anda nggak perlu baca bukunya loh itu. Kita nggak perlu baca bukunya. Yang perlu kita, kan bukunya udah ada di perusahaan sini. Kalau mau nyari sendiri buku PDF juga silakan. Baca di perusahaan sini, ambil, lihat daftar isinya, cocok enggak, ambil. Di jurnal juga sama. Nanti kalau kita mainan jurnal, biasanya kalau saya jurnal cuman cari misalnya topik ini beda ya, jurnal lain. Kalau jurnal biasanya saya nggak lihat daftar isi. Jurnal misalnya gini, saya lagi nyari topik misalnya tentang apa ya, data science, data analysis for e-government ya, e-government gitu ya. Ini kan banyak langsung paper-papernya. Sorry. Ini banyak paper-papernya. Saya cari, saya baca abstraknya dulu. Saya baca abstraknya. Di abstraknya kira cocok nggak sama yang apa masalah yang apa isu yang lagi saya tulis. Kalau cocok abstraknya, saya cite. Jadi kita kadang-kadang nggak perlu baca satu paper. Baca cuman kalau jurnal abstrak, kalau buku saya daftar isi. Kalau mau dalamin lagi dari daftar isi masuk ke bukunya. Jadi nggak satu buku harus dibaca, penuh buat jadi referensi. Terus ya, referensi total 30-50 kalau mau. Saya paper jurnal kemarin kita nulis 40-an. Dari sini buku beres, aman. Cuma gitu doang, buku kasih ono. Ada yang kurang? Pak, saya. Cukup. Nah sekarang ini supaya bukunya jadi. Sekarang jadi masalah ini. Sampai jadi, sampai terbit cerita lain. Sekarang bedanya antara buku dengan jurnal. Kalau jurnal itu seringkali kita harus bayar jurnal. Jadi jurnal kan dimasukin dulu ke jurnalnya. Nanti ada reviewer di sana, terus reviewer bilang, oke, jurnal ini nggak bisa kita terima, paper Anda nggak bisa kita terima karena Anda nggak laporin sebuah penemuan. Atau kalimatnya gini, paper Anda nggak bisa kita terima, paper Anda diterima, tapi tolong ditulis lagi kalau ini.
Ada lagi di jurnal tuh paper Anda kita terima full. Nah, paper yang diterima di jurnal seringkali kita harus bayar jurnal. Bayarnya ada yang 1,5 juta, ada yang kurang lebih 1,5 juta, ada yang 3 juta, dan jadi jurnal pakai duit. Oke, kawan halam pakai duit di marah-marahin gitu. Kalau di buku lain, buku kita masukin, kita dapat duit, royalti dari penerbit. Treatmentnya beda dong. Kalau jurnal kita harus benar-benar bagus dan kita harus ngomongin sesuatu, kita laporin penemuan. Saya salah satu, saya nggak review jurnal, saya review 3 jurnal. Nah seringkali orang masukin paper jurnal isinya laporan praktikum dimasukin dari tabok. Itu ditolak langsung. Kalau buku lain, buku itu kita masukin penerbit, kita dapat duit. Konsekuensinya adalah penerbit pengen bukunya laku. Nggak ada urusan sama harus penemuan segala macam, nggak ada urusan itu. Buku harus laku. Jadi kita waktu nulis buku harus mastiin bahwa bukunya akan laku keras. Itu yang susah. Dan kita harus diyakinkan penerbit bahwa ini buku bakal ada yang beli loh, yang beli banyak loh. Nah itu yang susah. Jadi di luar nulis bukunya ya, udah lebih ke isi buku gitu. Gimana caranya kita meyakinkan penerbit bahwa bukunya akan laku? Gimana? Emang kita bisa ngomong, penerbit, lo terima aja ada buku gue, yang beli bakal sekitar 1 juta orang. Bohong banget ya. Gak mungkin kan? Gimana yakin penerbit bahwa bukunya bakal laku? Bedah buku. Bedah buku tuh kak, ini satu-satu ya. Bedah buku terjadi kalau buku udah jadi. Iya sih. Harus punya target, maksudnya gimana? Misalnya saya targetnya buat kalangan yang gimana yakinin penerbit bahwa saya punya target kalangan ini? Gimana? Ini gitu nggak bisa. Ya, kita bisa ngomong, karena penerbit akan nanya gini, dasarnya apa lu punya target itu? Kita punya data bahwa kita memang salah satu orang yang dipandang di kalangan itu. Gitu kan? Sekarang saya kasih rahasia dikit. Ini udah di luar nulis buku sih sebenarnya. Nanti di dalam buku yang lain butuh sama Laisa. Jadi ini gimana cara buku laku? Paling gampang adalah kita aktif di medsos. Aktifnya mulainya nongkrong dulu ya, ngeliatin cara orang ngobrol, nggak usah ngomong. Misalnya, kalau dia gue tahu dia ikut ini sukanya apa? Cyber, ikut medsosnya apa? Cyber apa ya? Ikut medsos, medsos. Orang di sana nggak boleh kontrol. Kontrol manajer kan kadang-kadang atau enggak? Orang jalan lebar banget, tapi spesifik. Masalah paling banyak diomongin apa aja? Lupa, itu masalah kan lupa. Jadi tolong ikut dulu medsos, terus ngeliat mereka ngobrolin apa sih, masalahnya apa. Catat nggak usah pakai kertas. Kalau kotaknya masih ada bisa dapat sini. Cuma karena saya udah tua, saya biasanya nyatetnya di wiki, saya catatnya online. Tapi itu dicatat. Dari catatan tadi kita bisa tahu kan, kira-kira orang pengen apa sih? Itu kita sebagai pasif ya, sebagai orang yang pasif dengerin orang ngomong, dan kita wajib denger. Lebar kuping kita harus lebih lebar, makanya Tuhan kasih kuping 2 ya. Mulut berapa? Supaya kita bisa denger lebih banyak daripada ngomong. Kalau nggak ada dewa kayaknya mulutnya 2, kupingnya 1. 2024 ya. Banyak kali gue nangkep. Hah? Banyak kali gue Oke. Jadi tolong dengar, tolong perhatiin di medsos, mereka butuhnya apa segala macam. Masukin di kepala dulu. Karena kita belum pede buat bereaksi. Pelan-pelan di medsos mulai dari sekarang kalau bisa pelan-pelan. Kalau ada orang nanya dan kira-kira tidak tahu masalah itu, kita mulai bereaksi. Misalnya ada orang nanya, gue kasih lihat lah, gue kasih lihat nih
Parah, nangis, sedep, ngeri dah. Ini masalah kayak gini banyak banget. Saya gedein ya. Nih, sorry. Ini ada folder namanya retas. Oke. Perhatiin aja kalimatnya. Tolong saya Pak, tolong saya Pak. Ini orang ngirim email ke Ono, kondisinya ini nih. Perisi Pak Ono, saya Zidni dari Poltek Madiun minta bantuan, akun Instagram diretas orang, lalu digunakan penipuan, terus bisa melacak orang nggak, gini-gini, no. Nah, jawabnya apa coba? Mampus nggak lo? Kayak gini banyak, orang di-hack, minta tolong, terus harus jawab. Ada yang ini belum saya save. Oh, dia bukan tinggal email lewat ini. Iya. Oh no, saya beli kripto ini gara-gara gini. Saya beli kripto, uang saya udah hilang 600 juta. Buset. Terus saya harus ngapain ya Pak? Pusing ya. Harus jawabnya apa? Gimana cara gitu tuh? Nah, dia udah jawab dia. Target operasinya gitu. Kayak gitu banyak. Jadi kalau kita misalnya tahu solusinya apa, kita mulai bereaksi, kita mulai jawab. Misalnya Pak, kayaknya salah satu solusinya adalah gini. Kalau kita udah sering jawab kayak gitu, kita bikin kayak FAQ, frequently asked questions ya. Kalau kita ini jawabannya apa, kita mulai bikin. Biasanya orang suka protes sama Ono juga sih. Ono ada cara lain yang lebih gampang gini. Mereka terangin ke Ono caranya gimana, catet. Nah ada yang lebih gampang lagi ini, terangin lagi, catet. Akibatnya apa? Kita jadi pintar kan, tulis semuanya. Lama-lama kita tulis makin banyak kan, jadi buku. Dan kita tahu kita dibutuhin orang. Jadi tekniknya gitu, kita harus tahu apa yang dibutuhin sama orang, kita catat, kita tulis, kita kumpulin, kita tulis jadi buku. Jadi kita harusnya tahu bahwa buku kita emang benar aku butuhin. Buku itu nggak cuma karena buku itu penerbit hanya menerbit. Ini jujur dulu ya. Penerbit buku tidak menerbitkan karena buku ini yang bikin seorang S3, bukan. Ini yang bikin seorang profesor, kagak. Nggak ada urusan profesor S3, kagak. Buku ini diterbitkan karena ada yang beli. Nah, kita harus yakinin si penerbit bahwa penerbit, saya tuh aktif di media sosial ini, saya aktif di komunitas ini, dan saya aktif jawabin pertanyaan orang ini, dan saya tahu bahwa orang butuh informasi ini. Makanya gue bikin dalam buku. Jadi cara ngomongnya gitu. Ini udah bener, cuman perlu diarahin lebih bener lagi, lebih seru lagi. Nggak kebayang kan caranya sebelum itu caranya gitu. Jadi kadang-kadang orang lihat media sosial tuh ya lu cuma buat eksis gitu kan ya, padahal ada kita buat apa? Jual diri. Udah kebayang? Oke. Dari situ kita masukin penerbit dengan track record yang ada di media sosial, ada di aktivitas kita, penerbit yakin, oh oke, ya lu emang aktif, bukunya akan terbit. Jadi buku akan terbit karena itu. Bagaimana caranya supaya lebih keren lagi? Oke, sebelum buku terbit, kalau mau pakai tes buat webinar segala macam, buat jual diri sih sebenarnya. Gitu. Jadi mana sih situ ada? Jual itu lari dia. Jadi bisa dipakai buat jual diri. Share ini nggak usah yang canggih-canggih lah, apa yang kita bisa aja share. Dan jangan khawatir sebagai orang akan ketawain ya. Wajar lah, namanya juga orang, emang kita langsung sempurna kan enggak ya? Ya udah kita sharing aja, nanti ada orang, lu cuma bisa segini, gue bisanya lebih tinggi lagi, ajarin gue dong, kalau gitu kan gitu kan. Ya udah, nanti lama-lama kita makin pintar, kita makin jago lama-lama kan. Emang gitu prosesnya. Ya wajar kalau di saya juga dulu. Saya dulu itu yang injak-injak saya profesor malahan. Saya di ITB dosen. Kelas 1 profesor. Di rapat jurusan
Itu orang ngapain tuh bikin internet? Itu kan wilayahnya kita. Dia lah telekomunikasi. Itu ada kita. Kayak gitu. Nah, wilayah itu tapi lu nggak ngerjain ya? Gua bukan wilayah lu, gua ngerjain dan jalan. Diakui di Indonesia kan mesti dia langsung. Rektor ITB sampai ngomong saya gini, no, jadi nggak boleh internet. Kayak gitu. Jadi yang lawan saya udah kayak gitu banget. Salah satu lagi Pak Richard tuh dia terakhir jadi asisten menteri Ristek. Ngomong saya gini, no, kita nggak butuh internet, no, kita butuhnya perintah. Gitu. Saya tahu kayak gituan, udah parah banget ya. Lu mah hidupnya, kalau kita udah sekarang udah sepakat internet dibutuhin ya. Saya pada tahapan orang apa itu internet nggak butuh, lu nggak butuh kayak gitu. Tapi ya kalau kita konsisten jalan ya aman-aman aja. Terus ya. Dan Anda pada tahapan kayak gitu. Jangan khawatir bakal dikempelin kiri kanan. Itu anak ingusan ngomong, oh biasa lah itu. Si Ono lagi puasa. Puasa Pak? Iya, besok juga puasa. Diangkut apa di sini aja Pak? Kemarin kan? Diangkut apa di sini? Diangkut. Iya. Menarik juga buat yang enggak, ntar siang ada yang mau ngajak ngobrol apa? Di sini aja. Ya. Apa dibawa lagi ke bawah? Itu buat Pak Isan. Ada Pak Isan gitu ya? Di fase dekat buat ini kau. Ah ya udah. Iya Pak. Terus ya. Jadi tolong aktif di media sosial. Kalau bisa mulai nego-nego supaya bisa nego bicara webinar. Dia udah dijauh. Ini sering. Cuma dia masalah dia topiknya berubah-ubah terus. Topiknya kebanyakan. Jadi kalau bisa kita fokus di satu topik supaya nanti labelnya jadi satu. Oh, sing ini jago ini. Tuh, ya. Oke. Buku kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang saya tambahin lagi. Bayang ya? Tadi supaya bukunya laku kita mulai jawab-jawab segala macam. Coba kalau kita perhatiin di media sosial kira-kira jawaban seperti apa yang mereka harapin dari kita? Untuk jawabannya seperti apa? Apakah bisa tak kita jawabannya berupa teori, konsep, harus problem solving, harus ada yang real, contohnya kayak gini, caranya kayak gini ya. Nah, dari kayak gitu kita tahu bahwa buku kita nggak mungkin bentuknya teori doang. Harus ada yang praktek-prakteknya, contoh realnya. Misalnya, kalau ini divalidkan perusahaannya mikrotik ultra, cara ngesetnya harus ada di buku itu. Lu kagak ada isinya. Kita bisa bikin ultra pakai mikrotik gitu kan? Nggak laku tuh buku dijamin. Kalau misalnya gini, kita bisa bikin router pakai mikrotik supaya satu kampung bisa internetan murah. Caranya gini. Nah, caranya gini dicari orang. Jadi buku orang itu akan nyari caranya gimana. Dan waktu kita nerangi caranya, bukunya bakal banyak. Soalnya caranya ada source code, ada konfigurasi. Konfigurasi kan parameternya banyak. Kalau kita harus milih parameter seperti ini, nah itu udah panjang tuh ceritanya. Tapi tetap di awal kita harus kasih gambaran globalnya dulu, baru dalamnya detail. Ini kalau lihat buku yang tadi saya kasih lihat tuh ada caranya parah banget. Caranya ngeri di sini. Saya kasih lihat dah. Nih, bentar ya. Oh ini bagian planning ya. Nih mulai kelihatan nih, tuh. Ini udah mulai horor-horor kayak gini kan? Ada kayak ginian, ada screenshot user interface-nya, udah kacau. Ini yang Anda lihat di depan adalah Security Operation Center, di pusat buat mengontrol keamanan. Dan ini dicari orang banget, soalnya SOC yang ada di komersial harganya mahal banget. Yang saya kasih lihat ini SOC yang open source gratis. Ya udah pasti laku lah. Orang kan cari gratisan. Jadi harus cara berpikirnya orang butuh apa kita kasih yang dibutuhin. Jujur ya kalau udah sering ngobrol di media sosial di internet, orang pasti butuhnya sesuatu yang nggak usah bayar, yang dia bisa untung,
Kayak gitu-gitu lah, kayak bangsa Indonesia kan perusahaan dua kan brengsek banget ya, kayak gitu harus dipenuhi lah itu pas bukunya tuh. Beres, deh. Oke, buku saya stop dulu. Ada lagi komentar, pertanyaan? Pak Isan, aman? Pak Isan, 23 ya? Dia 30 lagi nulis di parang ya? Jangan mau kalah apa Isan? Yang mau kontak, boleh kontak. Oke. Yang benar Pak Isan. Oke, sekarang saya pindah topik ke jurnal, tapi masih tetap aja jurnal. Jurnal tadi 8 halaman. Kalau lebih bisa sampai sekitar 12-an atau 16 gitu ya. Cuman bayarnya lebih mahal. Jadi kalau halamannya sedikit, bayarnya lebih murah daripada halamannya banyak. Jadi sebisa mungkin halamannya dikit kalau jurnal. Oke. Range harganya 1,5, 3, berapa lagi Bu Isan? Paling mahal 45. Hah? Paling mahal 45. Iya. Q1. Ya, tetap sebagai review ya. Saya yang lagi. QV biasanya buat main judi Kafe Pak. Gila. Sebenarnya ya. Jadi ada urusan review, ada urusan duit. Tapi ini dasar dari jurnal gini. Kita hanya bisa masukin jurnal kalau kita menemukan sesuatu. Jadi ya. Kalau kita tidak menemukan sesuatu, bakal ditolak sama review jurnal. Dalam satu review jurnal, sebaiknya jangan cuma satu temuan. Kalau bisa ada beberapa temuan. Saya biasanya minimal 3 temuan baru saya masuk ke jurnal. Temuan itu seperti apa? Bisa kasih contoh temuan contoh? Kalau yang aku masih Ya, siapa pakai contoh? senang pakai metode ini tuh lebih bagus daripada metode B gitu. Bisa. Jadi misalnya gini, metode A di compare sama metode B, hasilnya ternyata lebih bagus berapa persen? Itu temuan. Untuk data di sini. Untuk data ini lagi mungkin tidak lagi Ya, untuk data apa hasilnya kayak gini, untuk data ini hasilnya apa? Yang perlu kita pastikan adalah di dunia belum pernah ada yang ada itu. cara memastikan ini kan Supaya bahwa di dunia belum ada yang ada itu, cara pastinya gampang. Oke. Ini ngomong sederhana dulu ya. Lu baca jurnal yang lain dengan judul yang sama. Misalnya tadi perbandingan 2 metode ini dan metode ini. Mungkin ada orang-orang juga yang pernah ngerjain metode itu ya, pakai perbandingan A dan B, metode A dan B. Oke. Cuma kan datanya kan parameternya banyak kan. Ada data beda lah, ada misalnya di Indonesia juga di Amerika lain lah. Semuanya kan lain kan. Nah, kita bisa bikin kalimatnya gini. Dia juga pakai cara itu. Hasilnya kayak gini, hasil saya kayak gini. Kenapa bisa beda? Nah, kita bahas. Itu jadi temuan jurnal deh. Jadi yang temuan bukan sesuatu yang nggak ada atau ada, itu bukan temuan, nggak sampai se-ekstrim itu. Temuan bisa dari cuman memakai 2 cara yang beda, hasilnya apa? Jadi sesuatu yang beda itu jadi hasil. Caranya ngasih tahu dia beda, kita harus bandingin apa yang kita kerjakan dengan yang dikerjakan sama orang lain. Jadi ngebandingin antara yang kita kerjakan dengan yang dikerjakan sama orang lain. Orang lain jadi banyak banget. Oke. Jadi ada sini caranya ini, saya caranya ini, hasilnya seperti ini. Terus ya. Nah, itu ditulis, tapi kalau bisa bukan cuma 1 temuannya. Ada 2 atau 3 temuannya. Oke. Sekarang saya kasih lihat jurnal. Yang kedua dekat lah. Yang pertama dekat rada kacau dikit soalnya. Oke, saya coba. Sorry salah. Ini ya. Oh ini masih paper draftnya orek-orekan ya. Orek-orekan ini orek-orekan ya. Ini orek-orekan saya yang awal. Ini kelihatan bahasanya saya anak jidat, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia segala macam ya. Biar ngeliatin awal nulisnya seperti apa, jurnalnya seperti apa. Ini adalah tadinya judulnya bukan self-taught finalis dominant, judulnya bukan kayak gini ya. Ini saya kasih ceritanya dulu. Kita kan kemarin bikin acara kompetisi hacking. Oke. Ada 10 orang juara.
Oke. Semua tahu tentang kompetisi hacking ini ya. Juaranya tahu. Pertanyaannya, konsentrasi hacker di Indonesia ada di mana? Yang paling gede? Hah? Oh? Iya, hacker Indonesia. Paling gede di mana? Jawa Tengah salah. Jogja salah. Sumatera salah. Semarang salah. Juara satunya Semarang tadi. Konsentrasi hacker paling gede di Indonesia adalah di Malang. Ada yang tahu ya? Temuan ya? Aku berperjuangan. Padahal terjadi harus bikin kompetisi hacking. Udah kita jadi tahu dong. Hacker yang paling gede di mana? Malang. Berperjuangan masuk satu. Terus misalnya yang lain. Hacker itu belajar sendiri atau dari sekolah? Atau tidak? Itu kan pikiran kita. Udah gitu, juaranya saya interview satu-satu. Itu belajar di mana? Itu belajar di mana? Otodidak. Oh oke, otodidak. Temuan lagi kan? Tapi kan temuannya ada bukti. Kita wawancara. Temuan lagi 2. Temuannya banyak banget. Asli temuan semua. Uji pun. Jadi waktu nulis paper jurnal pertama kali, waktu hasil kompetisi hacking, kita bikin press release. Press release kasih lihat dah, ini press release. Biar ngelihat proses paper jurnalnya ya. Jadi saya bikin paper jurnal dari kompetisi press release. Bentar. Mana sih? Bentar. Saya liatin ininya ya. Ini apa sih namanya? Flyernya. Kita kasih lihat press release-nya, hasilnya ya. Oke, ini dia. Ini press release-nya. Bencana alam. Oke. Itu contoh press release-nya tuh. Jadi akan diberikan kapan? Ini adalah kita ada bikin acaranya, ada kasih workshop dulu buat supaya jadi hacker yang baik seperti apa, teknik hackingnya diajarin. Hampir nggak ada kompetisi hacking yang ada workshopnya. Itu jadi temuan lagi bahwa ternyata bagus juga ngasih workshop sebelum kompetisi hacking. Jadi harus mikirnya gitu pas bikin jurnal tuh. Oh ini belum pernah ada orang ngadain. Jadi paper jurnal. Udah gitu tutorialnya terbuka untuk umum, pertandingannya, tekniknya seperti ini, ada 3 sesi, ini diterangin semua. Ini press release loh, ini masukin ke Deticom dan sebagainya. Ini ada juaranya. Nah di sini, nih kita bisa lihat konsentrasinya. Konsentrasinya bisa kelihatan di sini. Oke, ini temuan. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kayak gini, biasa aja, itu mah nggak ada apa-apanya, itu biasa aja, normal gitu. Tapi kan belum ada yang terjadi. Paper jurnal langsung jadi. Setolol itu bikin paper jurnal. Terus ya, oke. Terus, ini hasilnya saya kasih detail seperti ini. Disengaja sih, kita ngerjain PR aja yang banyak. Terus di sini di domain ada yang mana segala macam. Terus ini terima kasih. Nah sekarang saya kasih lihat paper yang belum jadinya, versi yang belum jadinya ya. Masih ada. Perhatiin waktu saya nulis paper jurnal campuran nih bahasanya, bahasa Inggris bahasa Indonesia campur ya. Nggak penting kan? Pokoknya tulis dulu idenya. Kalau kita familiar pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, tulis aja semua. Jebret, tulis, masukin. Nih perhatiin di sini bahasa Inggris nih. Ini bahasa Inggris. Jadi di bagian intro, kalau kita perhatiin kata-katanya, bagian intronya itu adalah membandingi. Kompetisi hacking dilakukan oleh ini, caranya kayak gini. Itu saya ngambil dari abstrak paper-papernya mereka, jadiin tulisan di situ. Terus ya, makanya bahasa Inggris. Soalnya dicolong dari abstraknya orang. Kan paper ada abstraknya, tolong ambil. Jadi bahasa Inggris ya, makanya intronya bahasa Inggris. Karena nyolong abstrak orang. Tapi dikasih tahu caranya gimana, orang lain caranya gimana, terangin gitu, udah.
Nih, kita bisa lihat nih. Ini bahasa Inggris semua karena abstrak orang diambilin semua. Abstrak orang diambilin. Nah, sekarang apa yang kita kerjain? Dijelasin di sini. Ini diambil dari itu apa? Press release tadi. Masuk jadi metode. Terus hasil akhirnya. Nah, ini hasilnya udah mulai saya bikin dalam bentuk, kan kalau paper dalam bentuk tabel gitu susah ya ngelihatnya. Peta Indonesia keluar kelihatan langsung ada di mana konsentrasinya kelihatan. Jadi kita harus ngerti visualisasi juga ya. Caranya visualisasi supaya si reviewer gampang nangkepnya. Udah. Terus tapi kalau kita lihat masih bahasa Indonesia kecampur ya. Campur-campur, jangan khawatir lah. Jangan langsung bahasa Inggris, pasti mabok kalau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nah ini kita juga, nah udah gitu saya bikin ini dari data yang ada. Ini datanya kayak gini sih, data aslinya. Ini tingkat kesulitan soal ya. Oke, jadi ini bisa jadi masukan buat kurikulum dan sebagainya. Data aslinya sih kayak gini sih. Bentar. Mana dia data aslinya ya? Ini saya kasih lihat data asli ya. Data aslinya kayak gini. Berarti data aslinya seglobal gini. Jadi kita harus berubah data yang parah seperti ini, kita ubah jadi grafik yang orang nggak mengerti. Itu yang tantangan paling besar kalau kita lagi bikin paper ya. Kita punya data Excel yang setengah mati, kita bikin, ini kan mabok nih baca kayak gini kan, pas lihat kayak gini kan gampang. Kalau ini mah peserta, kalau ini ya, ini peserta saya cuma ekstrak kotanya doang, oke. Nah kalau jadi kayak gini kan gampang. Yang soal bentuknya kayak gitu juga sama, yang kayak tadi jadi kayak gini, mampus. Nah ini saya bikin rumus, ngarang rumus lah. Tingkat kesulitan adalah apa, itu ngarang aja. Kita ngarang rumusnya, pokoknya program bego aja, ngarang aja. Saya juga lah rumus apa aja, ngarang. Intinya gimana caranya orang gampang memvisualisasikan apa yang kita sampaikan. Jadi grafik itu kadang-kadang dibutuhin kalau kita pakai kata-kata susah, grafik nolong. Cuma kita harus pintar di grafiknya. Tadi kan tadi daftar SMA ini daftar. Nah, enak kan lihatnya pas lihat peta Indonesia jadi gampang. Jadi harus begitu. Jelas ya. Ini udah mulai kelihatan. Sekarang saya kasih lihat paper hasil akhirnya. Jadi waktu bikin paper jurnal ini pertama kali yang ditulis adalah temuannya. Jadi kan kalau kita lihat paper ada judul, paper itu ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, temuan, kesimpulan, terus referensi. Ulang ya. Paling atas judul, abstrak, pendahuluan, metode, temuannya apa, terus penutup, referensi. Oke. Kalau kita nulis paper, atau saya gambar ini aja dah, pakai mirror biar gampang lah. Oke, saya ini ya. Ini biar gampang aja ngelihatnya ya. Jadi kalau kita bikin paper jurnal, pertama kali yang saya tulis bukan judul berubah-ubah biasanya. Yang pertama kali adalah temuannya apa? Temuannya apa? Temuannya bisa berupa kalimat, bisa berupa apa aja. Ini kayaknya saya nemuin ini, saya kayaknya nemuin ini, saya kayaknya nemuin ini. Jadi apa yang kita temuin ditulis duluan. Beres? Sudah temuan ditulis, yang kedua saya tulis adalah
Ini nggak bisa di copy ya. Oke. Bisa digedein nggak sih? Oh, gede. Yang kedua saya tulis adalah kesimpulan. Jadi nulis paper nggak harus judulnya apa, abstraknya apa, kata temuannya dulu apa, temuannya poinnya apa, saya nemuin ini. Kesimpulannya apa kita tulis belakang. Habis temuan kita tulis kesimpulan. Kesimpulan tuh sebenarnya temuannya dalam bahasa yang lebih singkat, kira-kira kayak gitu. Kalau temuan kan lebih detail ya. Tadi ada grafiknya apa segala macam, terus ada kata-kata yang panjang lebar. Kesimpulannya adalah kita kesulitan soal seperti ini. Sudah kesimpulan dapat, saya peres kesimpulan tadi jadi abstrak. Ini saya bikin abstrak di sini. Abstrak itu cuman boleh satu paragraf. Abstrak satu paragraf biasanya 200-an kata. Jadi semua satu paper itu dibikin dalam satu paragraf, namanya abstrak. Jadi bukan kalau paragraf kan, paragrafnya nggak boleh banyak. Abstrak cuma boleh satu paragraf dan sekitar 150 sampai 200 kata. Nggak boleh lebih. Gitu ya. Dan saya biasanya kalau baca paper yang saya baca nggak papernya, saya baca abstraknya doang. Terus ya. Dan yang penting 3 ini. Nah sekarang kita harus berargumentasi bahwa kita pertama kali ngerjain. Oke. Untuk argumentasi, tapi untuk sampai temuan, sampai abstrak, saya biasanya harus nulis ini juga ya. Iyalah. Mana sih copy lagi? Copy, paste. Oke. Biasanya saya kasih metode lah. Metode. Sebelum temuan itu saya kasih metode lah. Metode buat ngasih tahu caranya saya dapetin temuan ini seperti apa. Itu masuk ke metode. Jadi cara yang saya pakai diterangin di metode. Tapi metode kalau ada yang istimewa, misalnya metode kita beda sama yang lain, itu metode perlu kita kasih fokus lebih banyak. Oke. Nah, ini apa yang kita kerjain. Nah, kita harus berargumentasi bahwa ini pertama kali dilakukan di dunia. Caranya bahwa itu dilakukan di dunia. Jadi kita nemuin dulu. Jadi nggak usah lihat orang lain ngerjain kayak gimana, nggak usah. Kita kerjain dulu, nemuin. Kayaknya ini pertama kali. Ya, jangan kepala tuh kayaknya. Nah, sekarang kita harus cari referensi supaya kayaknya jadi memang ini pertama kali. Oke. Nah, referensi ini copy, paste. Ini saya masuk bagian intro atau pendahuluan. Jadi kalau baca tadi paper saya, intronya banyak tuh, referensinya banyak di intro. Intinya referensi adalah ada orang-orang yang ngadain, ini kan soal pertandingan hacking ya. Ada sini yang pertama kali ngadain CTF, sini ngadain CTF, hasilnya kayak gini nih, ngadain CTF gini. Kalau saya kebetulan saya fokusin CTF pertandingan hacking buat level SMA. Nah itu referensinya nggak banyak. Jadi waktu kita nulis paper jurnal, doa seorang peneliti, seorang penulis, doanya gini kira-kira. Semoga referensinya nggak banyak. Referensinya nggak banyak, berarti nggak banyak orang yang kerjain kan? Berarti kemungkinan besar kita pertama kali di dunia. Kalau udah banyak orang kerjain yang kita kerjain, referensinya banyak banget, kemungkinan kita bakal susah. Terus ya, jadi kita doanya gitu, moga-moga nggak ada. Kalau nggak ada referensi enak banget, asli paling enak kalau nggak ada referensi. Ternyata orang nggak ada yang kerjain, cuma kita aja yang cukup gila kerjain itu gitu. Antara gila sama bego kan deket banget. Terus ya, oke. Nah ini kebetulan banget pas saya nyari. Jadi waktu kita ngerjain pertandingan hacking, saya nggak pernah mikir ada dunia seperti apa. Kita kerjain aja buat iseng, buat ITTS, buat rekrut mahasiswa ITTS, iseng. Pas nyari referensinya cuma segelintir, nggak 10. Jadi
Jadi sedunia itu hampir nggak ada yang bikin paper tentang pertandingan CPNS buat SMA atau nggak ada. Makanya enak udah kayak gitu, udah jadi paper jurnal dah. Padahal kerjaannya tolol. Jadi paling enak kerjain tolol kan jadi paper jurnal tuh enak. Kalau harus kerja keras dari tolol kan susah. Enak kan kerjain tolol gitu, baru enak banget dah. Jadi jangan mikir yang canggih-canggih ya. Udah intro. Nah waktu kita bikin intro kan kita cari referensi. Ya udah ini sekaligus intro dapat referensi sih sebenarnya gitu. Oke. Ini saya copy lagi. Mana copy? Ini copy. Paste. Referensi. Oke. Jadi urutannya gitu ya. Sesudah ini selesai, baru nulis judul. Copy, paste, terakhir judul. Jadi sekarang saya kasih nomor ya. Jadi yang pertama ditulis adalah yang ini. 1, temuan. Kedua, kesimpulan. Ketiga, ini temuan sama metode boleh jadi satu lah. Metode boleh nomor 1 juga, tapi itu 1,5 lah ya. 1,5 lah. Yang penting temuannya dulu. Metode kan cuma ngikut aja. Caranya dapat temuan itu seperti apa. Oke. Terus udah gitu nomor 3 adalah abstrak. Sorry. Ini abstrak. Baru intro. Jadi intronya penting. Introduction itu penting. Ini nomor 4. Ini penting karena ini yang akan nentuin bahwa kita melakukan temuan. Kadang-kadang orang ada yang masukin juga di sini, bentar, mana copy, paste, nomor 5-nya studi literatur. Jadi kadang-kadang nyelip di sebelah sini ya, studi literatur, gitu ya. Ini naikin ke atas dikit, Waalaikumsalam. Ini nyelipin di sini. Jadi kadang-kadang studi literatur selipin sudah kesimpulan. Tapi intinya intro sama studi literatur intinya kita survei di dunia ngerjain apa, kita ngerjain apa, bedanya apa. Gitu ya. Udah gitu referensi jadi ngikut ke intro. Sebenarnya waktu kita nyari intro kita dapetin referensi 4. Dan paling akhir banget adalah yang nomor terakhir, nomor 8 judul. Ada ya? Lihat urutannya ya. Nah, kesalahan fatal Republik Indonesia sebagai besar dosen, sebagai besar kampus, maksa kita nanti judul dulu. Itu mati sama judul. Ya betul mati. Jadi kita dipadu sama judul ini, terus kita harus mungkin sesuai dengan judul. Hapus lu. Itu paling nggak bisa. Karena kadang-kadang ya judul itu belum tentu temuan kita kayak gitu kan. Kita udah nulis baru, oke, ternyata judul yang cocok ini judul yang hacking itu. Saya berapa kali saya rubah. Waktu saya nulis saya rubah berapa kali. Kira-kira enaknya judulnya apa? Yang awalnya adalah ini pertama kali hacking untuk SMA di Indonesia. Ternyata virus sudah ngerjain, jadi judul saya salah dong. Nanti lagi, dicari kalau cari judul yang benernya. Terus ya, sekarang saya kasih lihat format jurnal benerannya. Yang ini tadi jurnal bohong waktu ngedraft. Sekarang jurnal benernya, ini setelah di format. Oke. Ini yang udah diformat jadi format jurnal benernya. Udah kayak jurnal banget kan, profesional banget ya. Bahasa Inggris. Ini referensinya cuma 41 biji. Serem ya. Ada fotonya segala macam. Pokoknya dahsyat lah. Ini udah format benernya sih. Template ini dapat dari mana? Ini kebetulan kita masukinnya ke Telkomnika. Jurnal ada banyak. Telkomnika salah satunya yang saya hobi masukin. Telkomnika lokasinya dari Jogja. Dia levelnya Q berapa sih sekarang sih ya? Oh turun lagi. Kemarin sempat Q2 perasaan. Bisa naik turun ya.
Oh, ini nih Q2-nya di sini nih. Kayaknya terus naik lagi naik lagi nih sekarang. Jadi dia sempat Q2, Kiki nanti biar Pak Ihsan yang nerangin lah ya. Jangan saya lah. Nah, kita cari formatnya. Dia punya formatnya ada bisa di-download. Nah, ini nih. Nih ya. Please download and use a template initial ini ada docx atau latex. Ya, kita download yang ininya. Ya, ini dia ngasih formatnya seperti ini. Jadi kita masukin jurnal kita ngikutin formatnya dia. Karena dia nggak mau nge-layout lagi, dia nggak mau bikin jurnalnya tulisan kita sama dengan dia kasih template-nya aja, fontnya harus berapa segala macam, terus kita masukin tulisan kita. Terus ya, gampang kan? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, yang gratisan ada nggak, Bu? Benar. Iya. Ada gratis gratisan Banyak. oh banyak nanti banyak Pak Ihsan dengan gratis Nanti ada sarannya juga kok. ada caranya ada Pak Ihsan soalnya caranya pakai duit nggak sehat caranya sehat Pak Ihsan. Ini format bakunya itu seperti ini ya? Masing-masing jurnal punya formatnya masing-masing jadi kita cek aja di jurnalnya formatnya seperti apa tapi yang penting kita punya teksnya dulu aja lah udah punya teks baru kita masukin ke terus ya lagi aman buku bisa bikin ya ini dua-duanya sama waktunya ya kalau saya nulis dua-duanya waktunya 1 bulan dan saya duduk nulis dan orang duduk nulis dan buat ini lagi kemarin kita masukin buku 5G ternyata kita sudah berhasil bikin 5G-nya kecepatan 800 Mbps. Saya bilang sama penerbitnya, tolong tunda dulu penerbitnya, kita mau revisi bukunya, jadi bisa revisi juga. Ini lagi kita revisi buku. Buku bisa revisi. Ini lagi nulis buku lagi 3-4 bulan. Setahun bisa bangsanya berapa Pak Ihsan? Kita targetnya berapa? 5 buku lah. Nah, jadi kalau Anda kan 1 buku bisa lulus ya, jadi bisa 5 kali sarjana lah. Aman? Aman, beres ya? Oke. Yang penting, yang paling susah kita kerjain waktu nulis maupun buku maupun paper jurnal adalah kita biasain nyatet. Biasanya kita nyatetnya di sini. Ya kalau masih muda mungkin masih bisa ya. Saya dari dulu, dari waktu saya S1, saya biasanya nyatet. Nyatetnya dulu di bentuk tulisan. Sekarang bentuknya wiki. Yang mau saya tahu registrasi wiki itu catatan saya semua. Jadi kalau melihat wiki, kalau nggak kasih lihat lah. Kebiasaan itu aja sih yang paling susah. Ini saya nyatetnya di sini. Kita lihat recent changes, perubahan terakhir. Terakhir tanggal 25 Juli. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? 2 hari yang lalu. Dan ini hampir tiap hari loh. Saya ngerubahnya hampir tiap hari nih. Ada yang 23, 24, 25, hampir tiap hari. Ini kalau kita lihat, saya lagi ngerubahnya di 5G. Tiap hari. Dan ini yang jadi buku. Buku itu terjadi karena kita ngotak-atik, ngoprek, catat, semuanya elektronik. Saya pakai Wiki kenapa? Soalnya Wiki gampang banget dari Wiki ke buku ya. Kalau kita bentuknya WordPress, gitu ya. Beres? Oke. Aman? Ada pertanyaan? Usahakan dari bawah. Ada Pak Ihsan, ada Bu Tuti. Jadi mudah-mudahan habis ini setiap orang bisa tulis 1 buku minimal. Bulan depan selesai. Seperjulan nggak bisa dulu lah. Kalau bisa sebelum dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada nggak ada moderator. Siapa langsung? Siapa? Pak Ihsan. Pak Ihsan atau Bu Tuti? Pak Ihsan dulu. Ihsan, silakan Pak Ihsan. Ganti nomor rekaman dimatiin. Ini direkam? Enggak ya? Ya, gua kagak rekam. Direkam, alhamdulillah.